Filosofi teras, filsafat Yunani Romawi kuno untuk mental tangguh masa kini. Ditulis oleh Henry Manampiring dan diilustrasikan oleh Levina Lesmana. Bab 12. Penutup. Kisah lahirnya filosofi teras selalu dikaitkan dengan kisah Zeno dari Citium yang sudah diceritakan di bab 1. Bisa dikatakan, filosofi teras dilahirkan dari sebuah bencana, minimal bagi Zeno, yang harus mengalami kapal karam jauh dari tempat tinggalnya dan terpaksa tinggal di tanah asing. Namun bencana pribadi itu terbukti menjadi titik kehidupan yang penting, karena dari situ Zeno mempelajari filsafat dan akhirnya mendirikan sekolah pemikirannya sendiri yang bertahan selama lebih dari 2000 tahun. Bahkan gemanya tiba di tangan kamu, pembaca buku ini. Konon, Zeno dikutip mengatakan ini saat dia merefleksikan jalan hidupnya. Perjalanan saya paling makmur justru ketika saya mengalami kapal karam. Ada yang mengatakan bahwa stoicisme adalah defensif filosofi, sebuah filosofi yang terlalu menekankan pada membela diri terhadap kemalangan dan penderitaan, dan tidak memberikan banyak formula untuk kebahagiaan. Saya pribadi tidak setuju sepenuhnya dengan pendapat ini. Memang benar, jika membaca tulisan-tulisan Seneca, Epictetus, Marcus Aurelius, dan filsuf-filsuf Stoa lainnya, kita mendapatkan kesan bahwa filosofi ini lebih menekankan pada melindungi diri dari penderitaan, khususnya di alam pikiran kita. Namun justru karena hal itu juga filosofi teras lebih mendekatkan diri kita kepada kebahagiaan sejati. Bandingkan dengan banyak tulisan-tulisan self-help yang menjanjikan kekayaan, kesuksesan, popularitas, dan jodoh dengan cara mudah. Memang tampaknya sepertinya lebih gampang dalam meresepkan kebahagiaan. 7 rahasia kaya cepat, 7 kunci bahagia, 7 cara mudah dapat jodoh, dan lain-lain. Tetapi apakah kebahagiaan yang dijanjikan adalah ilusi ingin mengendalikan hal-hal yang tidak bisa dikendalikan? Selain itu, saya percaya kebahagiaan tidak bisa dijadikan tujuan, tetapi ia hanyalah efek samping. Loh, gimana? Apa sih kebahagiaan? Ia adalah sebuah kondisi mental, a state of mind, yang abstrak, tidak bisa didefinisikan sampai saat kita merasakannya. Selain itu, definisi bahagia sendiri berbeda-beda dari satu orang ke orang yang lain. Ada orang yang berbahagia ketika ia berprestasi dalam bidang yang ditekuninya. Ada yang bahagia karena mencintai dan dicintai oleh pasangannya. Ada yang berbahagia karena bisa menolong orang yang kurang beruntung, dan banyak lagi. Dengan begitu banyak versi kebahagiaan, rasanya sulit menciptakan formula tunggal meraih kebahagiaan. Karenanya, kebahagiaan adalah efek samping ketika seseorang memaknai hidupnya sendiri dan meraih makna itu. Mungkin sebuah contoh bisa membantu. Bayangkan seorang ahli pedang di Jepang abad ke-12 yang menghabiskan seumur hidupnya menempa besi menjadi pedang terbaik untuk digunakan oleh samurai, pendekar di Jepang masa feodal. Bagi orang lain, pekerjaannya rasanya tidak fun, menghabiskan waktu di tungku panas, bekerja dengan peluh keringat di bengkelnya, jauh dari suasana sejuk, coworking space ber-AC, ditemani kopi ala Italia. Akan tetapi, saat dia menyelesaikan sebuah pedang yang masterpiece, yang kemudian membuat girang hati seorang samurai yang memilikinya, maka kebahagiaan yang dia rasakan adalah efek samping dari pencapaian itu, dan mungkin tidak bisa dimengerti orang lain dari profesi yang berbeda. Sang ahli pedang tahu tujuan hidupnya membuat pedang terbaik, dan bahagia terasa ketika tujuannya terrealisasi. Dia tidak mengejar kebahagiaan itu sendiri, tetapi dalam usahanya mengejar pedang yang sempurna, dia menemukan kebahagiaan. Kebahagiaan adalah efek samping. Kita cukup melihat sekeliling kita untuk menemukan orang-orang yang tampak bahagia secara real, walaupun menurut standar umum dunia, mungkin dia tidak berkelimpahan harta, tidak memiliki istri cantik atau suami ganteng, tidak memiliki popularitas berjuta follower di media sosial. Dia mengetahui makna dan tujuan hidupnya, dan dia sedang merealisasi itu. Apa hubungan ini semua dengan stoicisme yang dianggap hanya sebuah filsafat defensif yang tidak memberikan kebahagiaan? Menurut saya, justru sebaliknya,
Dengan tidak memfokuskan pada kebahagiaan, tetapi memfokuskan pada kesalahan pola pikir dan persepsi yang jamak dilakukan manusia pada umumnya, stoicisme membantu kita menyingkirkan hambatan-hambatan yang ada di pikiran kita, sehingga kita lebih bebas mengejar makna dan tujuan hidup yang kita tentukan sendiri. Dengan memahami dikotomi kendali, kita belajar ikhlas dan tidak meresahkan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan dan memfokuskan energi pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Kita belajar mengendalikan interpretasi atas semua kejadian di dalam hidup kita, sehingga kita tidak menjadi reaktif terus terhadap situasi, bagai sekoci tak berdayung di lautan lepas. Kita juga diingatkan untuk selalu hidup selaras dengan alam, dengan cara menggunakan nalar dan kebijaksanaan kita di semua situasi. Kita berhadapan dengan manusia lain dengan menyadari bahwa manusia tidak ada yang sempurna, sama seperti kita sendiri tidak sempurna dan tidak berhak menuntut diperlakukan istimewa. Kematian bukan sesuatu yang menakutkan kita, tetapi justru memotivasi kita untuk memanfaatkan hidup sepenuh-penuhnya. Jika kita bisa membayangkan seseorang yang mampu melakukan semua di atas, tidakkah secara langsung orang tersebut sungguh akan lebih mudah merasakan kebahagiaan itu sendiri? Karena mereka yang menjalankan prinsip-prinsip di atas dan terus ingat untuk hidup dengan menahan emosi, bersikap adil, berani, dan bijaksana akan lebih kuat, tabah, dan fokus dalam mengejar tujuan dan makna hidupnya, apapun itu. Bagaikan kisah sang ahli pedang yang bisa fokus pada pekerjaannya tanpa dipusingkan oleh komentar di media sosial atau cemoohan tetangga, dan kemudian menghasilkan mahakarya pedang. Akhirnya secara tidak sengaja dia mendapatkan efek samping kebahagiaannya. Buku ini lahir dari passion saya pribadi yang merasakan manfaat luar biasa dari filosofi teras. Sejak mempelajari dan berusaha mempraktikkan stoicisme di dalam hidup, saya mendapati diri saya menjadi lebih sabar, lebih tenang, dan lebih positif. Dikotomi kendali menjadi sebuah prinsip penting yang mudah diaplikasikan kapan saja kita merasakan berbagai emosi negatif, dari cemas, kesal, sampai marah. Berbagai panduan praktik seperti premeditatio malorum telah saya rasakan sendiri membantu memberikan imunisasi menghadapi berbagai peristiwa tidak menyenangkan dalam hidup sehari-hari. Tips praktis mengenai berhubungan dengan orang lain juga membuat saya lebih sabar dan empati kepada orang lain, termasuk orang-orang yang dulu saya cap sebagai menyebalkan. Sebagai penulis buku 7 kebiasaan orang yang nyebelin banget, tentu saya cukup memahami topik ini. Tentunya saya belum mencapai kesempurnaan seperti yang sering digambarkan sebagai sosok bijak, desagi, di dalam teks Stoa, dan pastinya saya tidak akan pernah bisa mencapainya, tetapi yang pasti saya merasakan perubahan terus-menerus yang lebih baik. Lebih besar lagi harapan saya bahwa buku ini bisa membantu kamu. Survei Khawatir Nasional di awal mengungkapkan bahwa ada banyak sekali dari kita yang merasa khawatir mengenai hidup ini, baik hidup secara keseluruhan maupun beberapa bagian dari hidup. Jika tidak semua bagian dari filosofi teras ini bisa dipraktikkan oleh kamu, besar harapan saya bahwa minimal ada sebagian kecil yang bisa membantu memperbaiki kehidupan sehari-hari. Paling minimal, efeknya seharusnya bisa membantu mengurangi tingkat kekhawatiran kamu dalam menjalani hidup. Filosofi berasal dari gabungan dua kata Yunani, philos, mencintai, dan sopi, kebijaksanaan. Filosofi secara literal bisa diartikan mencintai kebijaksanaan. Bagi para filsuf Stoa, tidaklah cukup untuk memahami dan membahas filsafat saja, tetapi filsafat harus diterapkan dalam hidup nyata. Karena itulah stoicisme sering disebut sebagai salah satu filosofi yang paling praktis, karena mementingkan aplikasi di dunia nyata dan bukan hanya sebagai wacana teoretis atau konsep saja. Jangan hanya berkata kamu sudah membaca banyak buku, tunjukkan bahwa melalui buku-buku tersebut kamu telah belajar untuk berpikir lebih baik, menjadi seseorang yang bijak memilih, memilah, dan merenung. Buku-buku bagikan latihan beban bagi pikiran. Buku sangat membantu, tetapi sangatlah keliru jika kita mengira kita sudah menjadi lebih baik hanya dengan menghafal buku itu, ujar Epictetus dalam buku Discourses. Bicara latihan beban, saya jadi terpikir soal gym. Itu loh, tempat di mana orang-orang membayar ratusan ribu setiap bulannya untuk berolahraga.
mengangkat beban, dan berlari di treadmill agar memiliki badan bugar dan bagus. Saya pernah mengalami masa menjadi member dari sebuah gym. Berjam-jam saya habiskan dulu di tempat itu, latihan fisik dengan mengangkat beban dan bercucuran keringat, dengan harapan memiliki body seperti Thor. Setiap sesi olahraga umumnya menghabiskan 1,5 sampai 2 jam, dan saat rajin-rajinnya bisa saya lakukan 3 sampai 4 kali seminggu. Suatu hari, saya kebetulan harus melewati sebuah pekerjaan konstruksi dan harus melalui para pekerja konstruksi dengan tubuh kekar, layaknya yang diidam-idamkan para anggota gym. Sempat terpikir oleh saya, susah payah saya menghabiskan waktu 2 jam, 3 kali seminggu di gym hanya untuk bisa memiliki tubuh ideal. Namun para pekerja konstruksi ini memiliki tubuh ideal karena konsekuensi dari pekerjaan sehari-hari mereka. Mereka tidak memerlukan keanggotaan gym karena hidup keseharian mereka sudah menjadi gym itu sendiri. Begitulah dengan filosofi teras. Praktik dari filosofi teras tidak terjadi dengan membaca buku ini atau menghadiri ceramah-ceramah filosofi bagaikan kita berlatih di gym. Stoicisme adalah sebuah laku hidup, cara hidup, bagaikan para pekerja konstruksi setiap hari menggunakan ototnya dalam seluruh aktivitas mereka. Para filsuf Stoa tidak pernah tertarik dengan beberapa buku filsafat yang telah kita telan atau seberapa fasih kita mengutip konsep-konsep berbahasa Yunani yang canggih, tetapi mereka lebih tertarik melihat apakah perilaku hidup kita sehari-hari sudah mencerminkan pemahaman kita. Yang menarik, para filsuf Stoa tidak terlalu suka menyebut diri mereka sebagai seorang Stoa. Bagi mereka, seorang Stoa adalah seseorang yang sudah meraih kesempurnaan, mencapai level sage atau sang bijak, yang sudah benar-benar tidak terganggu lagi dengan hal-hal eksternal dan sudah sempurna menggunakan rasionalitas. Sosok sang bijak ini dianggap tidak akan pernah bisa tercapai oleh siapapun, walaupun sebagian filsuf menganggap Socrates sudah mampu mencapainya. Maka, mereka yang mempelajari dan mempraktikkan stoicisme dalam hidup mereka mendapat sebutan lain, yaitu prokopton. Prokopton sering diterjemahkan sebagai progresor atau dia yang sedang berusaha menjadi lebih baik. Saya pikir ini istilah yang bagus karena menggambarkan praktik filosofi teras sebagai sebuah perjalanan terus-menerus untuk menjadi manusia yang lebih baik, bukan sebuah kondisi instan. 3 disiplin. Filosofi teras mengenal 3 disiplin yang terus-menerus dilatih oleh Prokopton, dan ini bisa menjadi intisari dari The Way of Life Stoicism. 1. Disiplin of Desire. Disiplin keinginan. Kita semua harus bisa mengendalikan keinginan, ambisi, dan nafsu kita. Dan ini bisa dilakukan dengan benar-benar mengerti dikotomi kendali dan nilai kebajikan yang harus dipraktikkan. Kita harus mengingini hal-hal yang ada di bawah kendali kita dan menghindari mengingini hal-hal yang ada di luar kendali kita. Melatih pertimbangan, nalar, dan tindakan kita sendiri adalah hal-hal yang baik untuk diingini. Sebaliknya, kekayaan, ketenaran, kecantikan, kenikmatan duniawi adalah hal-hal yang indifferent dan kita sebaiknya mengendalikan keinginan kita atasnya atau hidup kita berisiko diperbudak dan penuh kekecewaan. Termasuk di dalam disiplin ini juga bisa menerima hal-hal yang di luar kendali kita. Ingat amor fati? Kebajikan yang relevan di sini adalah keberanian atau courage dan menahan diri atau temperance. 2. Disiplin of action. Disiplin tindakan atau perilaku adalah bagaimana kita berhubungan dengan manusia lain. Di sini kita harus mengingat prinsip lingkaran Hierokles. Sifat dasar manusia merupakan makhluk sosial dan bagaimana kita harus peduli kepada orang lain tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, kebangsaan. Juga ajaran Marcus Aurelius instruct and endure untuk saling membangun atau menoleransi manusia lain. Virtue yang relevan untuk ini adalah keadilan atau justice. 3. Disiplin of assent atau judgment. Disiplin ini menyangkut kemampuan kita mengendalikan opini, interpretasi, value judgment. Jika kita melihat atau mengalami sebuah peristiwa atau perlakuan dari orang lain,
Apakah kita cepat terbawa interpretasi yang salah dan terus larut dalam emosi negatif, atau kita mampu memberi pertimbangan yang rasional? Virtue yang dibutuhkan di sini adalah kebijaksanaan atau wisdom. Setiap hari, setiap saat, setiap situasi hidup kita, tidak ada yang tidak bisa menjadi lebih baik dengan melatih ketiga disiplin di atas. Dengan mengendalikan keinginan kita atas hal-hal yang sebenarnya tidak di bawah kendali kita, bisa membantu mengurangi rasa kekhawatiran tidak perlu, dan energi mental yang dibebaskan bisa dialokasikan ke hal-hal yang lebih berguna dan di bawah kendali kita. Berhubungan dengan orang lain dengan rasa peduli, pengertian, dan peri kemanusiaan universal membantu meraih harmoni di masyarakat. Dengan bijak menyikapi segala kejadian di hidup kita dan tidak tergesa-gesa membentuk opini atau value judgment, membantu kita mencegah emosi negatif dan keputusan yang keliru. Kamu telah menghabiskan waktu membaca buku Filosofi Teras sampai titik ini. Dalam perjalanannya, mungkin timbul lebih banyak lagi pertanyaan. Sebagian dari kamu merasa tidak setuju dengan isi buku ini, sebagian lainnya mungkin merasa menemukan pencerahan, sebagian lagi menemukan validasi untuk sesuatu yang sudah mereka praktikkan selama ini, dan sisanya mungkin merasakan menemukan jawaban untuk masalah hidup yang digeluti. Bagi kamu yang merasa menemukan sesuatu yang positif dari Filosofi Teras, buku kecil ini bukanlah akhir, tetapi justru awal perjalanan. Filosofi Teras adalah filosofi mati jika tanpa praktik nyata. Pada saat buku ini akhirnya rampung, saya sudah mempraktikkan Filosofi Teras selama hampir setahun. Perjalanan buku ini sejak baru muncul sebagai ide sampai menjadi naskah siap cetak, berjalanan beriringan dengan usaha saya mempraktikkan tips dan prinsip di dalam stoicisme. Dalam perjalanan tersebut, saya sendiri masih banyak jatuh dalam emosi negatif, merasa kesal, marah, kecewa, cemburu, iri, nafsu akan materi atau nikmat dunia lainnya, dan lain-lain. Tetapi yang berbeda dari sebelum saya mempraktikkan stoicisme adalah saya juga lebih cepat menyadari emosi negatif saya, dan dengan kesadaran ini, saya juga lebih cepat pulih dan memperbaikinya. Misalnya jika saya dulu tersinggung atau marah kepada pasangan atau teman, maka rasa marah saya bisa bertahan selama berjam-jam, bahkan sampai berhari-hari. Namun sejak berusaha mempraktikkan stoicisme, sesudah marah maka saya lebih cepat merasa bersalah, kemudian melakukan refleksi dengan nalar mempertanyakan alasan saya marah, dan akhirnya menjadi dingin kembali dan meminta maaf jika saya keburu melukai orang lain dengan kemarahan saya. Hal yang sama terjadi di berbagai situasi lain di mana saya merasakan emosi negatif. Di dalam buku Philosophy for Life and Other Dangerous Situations, tulisan Jules Evans, ada sebuah kalimat menarik mengenai stoicisme. It makes the automatic conscious and the conscious automatic. Stoicisme menjadikan kita sadar atau awas akan hal-hal yang otomatis, dan perilaku sadar atau awas menjadi otomatis atau kebiasaan. Maksudnya adalah, selama ini emosi negatif muncul secara otomatis di dalam hidup kita. Kita merasa khawatir, takut, kecewa, marah, dan lain-lain tanpa pernah memikirkan prosesnya. Filosofi Teras mengajarkan bahwa kita mampu mengidentifikasi pikiran di balik emosi negatif ini, dan kemudian menghentikan atau mengubahnya. Ini yang dimaksud dengan making the automatic conscious. Kita diajarkan untuk lebih sadar, aware saat emosi negatif mulai datang. Langkah start pada dasarnya adalah untuk mencegat proses otomatis ini agar tidak kebablasan. Sebaliknya, semakin sering kita mempraktikkan start, lama-kelamaan proses sadar ini perlahan akan menjadi kebiasaan. Introspeksi atas emosi negatif kita akhirnya menjadi kebiasaan otomatis baru. Perjalanan Zeno mendirikan stoicisme diawali oleh musibah kapal yang karam. Awal perjalanan saya menemukan stoicisme adalah kondisi depresi yang menimpa saya. Bagi saya, depresi adalah kapal karam versi saya. Zeno menemukan filsafat di sebuah toko di buku Athena, sama seperti saya menemukan buku mengenai stoicisme di tumpukan buku baru di toko buku. Cie, yang sok disama-samain. Bodoh ah. Bahwa saya menemukan filosofi ini saat di titik terendah dan bukan saat keadaan saya baik-baik saja,
justru menjadi bukti betapa powerfulnya filosofi ini dalam membangun mental yang lebih kokoh, yang lebih kuat melawan emosi negatif. Saya percaya filosofi teras ini bisa membantu banyak pembaca yang sedang terpuruk. Jika kamu memutuskan untuk mencoba mempraktikkan filosofi teras, maka saat menutup buku ini dan melangkah kembali ke hidup nyata, bersiaplah untuk menjalani berbagai tantangan. Tantangan bisa datang dari dalam diri sendiri, segala pikiran buruk seperti keraguan, kecemasan, kekhawatiran, kemarahan, atau dari luar, perlakuan orang lain yang menurut kita tidak menyenangkan, atau sekedar kesialan kecil maupun musibah besar. Namun ingatlah bahwa pikiran dan nalarmu sepenuhnya ada di kendalimu sendiri. Kamu dan saya akan mengalami kegagalan, jatuh dan bangun, tetapi ingatlah makna prokopton atau progresor, yaitu terus berusaha menjadi lebih baik. Di saat-saat kita gagal mengendalikan emosi atau hawa nafsu, atau kita telah memperlakukan orang lain dengan tidak semestinya, sepanjang kita segera sadar akan kesalahan kita bisa mampu bangkit lagi dan berusaha lagi, seterusnya sampai akhir kita tiba. Selamat menjalani hidup dengan keberanian, kebijaksanaan, menahan diri, dan keadilan. Semoga kita semua bisa meraih apatheia, dalam bahasa Yunani berarti kedamaian pikiran, peace of mind, dan ketenangan senantiasa. Jika saya berkata pada seorang atlet, coba tunjukkan otot bahumu, dan ia menjawab dengan, lihatlah besi-besi beban saya, maka akan saya katakan, enyahlah kau dengan semua besi bebanmu. Saya tidak ingin melihat besi bebanmu, tetapi apa yang sudah kamu dapatkan dengan menggunakan besi beban itu. Epictetus dalam buku Discourses.